Halo teman-teman, kami dari kelompok 7, mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Vista Yulianti. Kami akan menjelaskan materi terkait investasi. Poin-poin yang akan kami bahas diantara lain adalah pengertian investasi, alternatif investasi, tipe-tipe investasi, risiko investasi, dan gambaran umum investasi di pasar modal. Yang pertama masuk ke pengertian investasi. Menurut Frank J. Fabozzi, investasi adalah penempatan dana pada satu atau lebih aset lainnya yang akan dipegang untuk selama beberapa periode waktu yang akan datang. Mengapa kita melakukan investasi? Investasi ini untuk meningkatkan kemakmuran atau menjaga agar aktiva yang dimiliki tidak mengalami penurunan nilai karena daya beli yang semakin menurun. Selanjutnya adalah alternatif investasi. Tempat yang dapat investor gunakan dalam berinvestasi yaitu dapat berupa kas, deposito, membeli tanah atau bangunan, maupun membeli surat berharga seperti saham, reksadana, dan lain-lain. Investasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu investasi berwujud dan investasi yang tidak berwujud. Contoh investasi berwujud atau real adalah barang berharga seperti perhiasan, lalu gedung, barang antik, dan kendaraan. Dan contoh investasi yang tidak berwujud atau non-real adalah deposito, obligasi, valuta asing, dan saham. Bisa dilihat dari tabel alternatif investasi di samping. Investor dapat memilih berdasarkan keuntungan dan risiko. Pengembalian atas investasi yang didapat investor berupa apresiasi modal, pendapatan, atau kombinasi keduanya. Dividen merupakan bentuk pembagian keuntungan perusahaan kepada investor. Kesalahan dalam berinvestasi umumnya banyak dilakukan investor karena investasi berdasarkan emosional tanpa mempertimbangkan risiko, hanya karena ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi dalam waktu yang singkat. Tipe-tipe investasi keuangan. Investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung yang merupakan pembelian maupun penjualan aktiva secara langsung dari suatu perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung atau indirect investing adalah investasi yang dilakukan dengan membeli atau menjual aktiva melalui perusahaan investasi. Contoh investasi langsung. Yang pertama, investasi yang tidak dapat diperjualbelikan yaitu deposito dan tabungan. Yang kedua, investasi yang langsung dapat diperjualbelikan di pasar uang, yaitu Negotiable Certificate of Deposit atau NCD, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan Promes. Yang ketiga, investasi langsung di pasar modal, yaitu surat berharga pendapatan tetap atau obligasi dan saham. Yang keempat, investasi langsung di pasar turunan, yaitu opsi, put and call, future contracts, dan forward contract. Contoh investasi tidak langsung. Perusahaan investasi, yaitu Unit Investment Trust, Closed-end Investment Companies, dan Open-end Investment Companies. Yang keempat, resiko investasi. Kerugian kesempatan yang disebabkan inflasi karena bersikap terlalu konservatif dan tidak mengalokasikan dananya di beberapa jenis aset diibaratkan seperti menginvestasikan semua telur dalam satu keranjang tanpa diversifikasi. Terdapat dua tipe resiko investasi yang perlu dipahami investor, yaitu yang pertama resiko sistematik dan yang kedua resiko non-sistematis. Yang pertama, resiko sistematik adalah resiko yang tidak dapat didiversifikasikan dan dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, maupun politik secara keseluruhan. Contohnya seperti resiko pasar, resiko suku bunga, resiko inflasi, dan resiko mata uang. Yang pertama, resiko pasar. Resiko yang disebabkan pasar secara keseluruhan yang menyimpang dari siklusnya. Yang kedua, resiko suku bunga. Risiko fluktuasi menggerakkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, risiko inflasi.
sangat mempengaruhi investasi di obligasi karena pembayaran bunga obligasi biasanya pada jumlah nilai yang tetap. Yang keempat, risiko mata uang, di mana terjadi fluktuasi antara dua mata uang atau lebih yang akan mempengaruhi total tingkat pengembalian investasi. Selanjutnya, yang kedua, risiko non-sistematis. Risiko yang bukan disebabkan oleh pasar secara keseluruhan, melainkan oleh satu perusahaan, seperti kemampuan manajemen dalam memimpin perusahaan, mogok tenaga kerja di perusahaan, atau penjualan yang menurun. Contohnya seperti risiko bisnis, bagaimana kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara menguntungkan. Yang kedua, risiko keuangan berhubungan dengan laporan neraca keuangan perusahaan. Selanjutnya, risiko cedera janji, risiko di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat kewajiban-kewajibannya jatuh tempo. Dan risiko likuiditas terjadi di mana investasi dan investor tidak dapat dicairkan menjadi kas dalam waktu yang pendek karena tidak tersedianya pembeli. Salah satu cara untuk mengurangi risiko adalah dengan melakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan prinsip dasar investasi untuk mengurangi risiko dengan menempatkan dana dalam beberapa produk investasi. 5. Arti penting pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Manfaat pasar modal yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Dan yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.